Oke, saya punya kasus seperti ini. Oke, ada data mahasiswa, ada 15 mahasiswa, ini nama-namanya. Dan saya punya soal di sini, teman-teman. Saya punya soal. Oke, pertama, isi kolom kode jurusan, oke, nama jurusan dan tahun angkatannya. Oke, di bawah ada kolom bantu nih, teman-teman. Ada kolom bantu yang berisi tahun angkatan, dan nama jurusan. Dan coba kita lihat ya, yang pertama nih, kode jurusan. Oke, kode jurusan, teman-teman, ini di sini ya. Oke, jadi kita harus bisa mengekstrak atau mencari tahu kode jurusannya apa nih. Oke, dari data yang tersedia. Kalau teman-teman lihat di sini ada nomor, ada nick mahasiswanya ya, dan juga ada nama lengkap. Dan yang bisa kita lihat polanya adalah kalau teman-teman lihat di sini ada CE di sini yang kebetulan sama dengan ini, oke? Atau ada triple E di sini yang juga sama dengan electrical engineering. So we are looking for pattern. Kita cari pola nih, oke? Kita cari pola. Di sini ada AE ya, AE juga ada di sini. So polanya apa nih? Polanya yang bisa kita lihat adalah ternyata ya, saya bisa mendapatkan kode jurusannya itu dengan mengambil dua karakter dari sebelah kiri dari nomor mahasiswa, oke? So that's the trick, oke? Oke, jadi kalau kita mau mengambil atau mengekstrak karakter dari sebuah teks, kita bisa menggunakan left, right, atau mid, oke? Left dari kiri, right dari kanan, mid dari tengah. Dan dalam kasus ini kita mengambil dari sebelah kiri, teman-teman, oke? Jadi saya akan menggunakan rumus left, oke? Left. Di sini ada definisinya. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa baca ya. Return the specified number of characters. Dia akan menghasilkan jumlah karakter yang dispesifikasikan from the start of a text string. From a start of a text string. Jadi dari kiri, dari depan, oke? Dari mulanya text string. Oke, jadi kalau udah left dan udah biru gini, teman-teman tinggal tap atau double click dan kita akan masuk ke dalam rumusnya. Dan di sini screen tipnya berubah ya. Dia kasih tahu parameternya apa nih? Oh, parameternya yang pertama adalah teks. Excel bilang, kamu mau ngambil dari kiri. Oke, ngambil dari mana teksnya? Oke, bilang, oh, ambil dari sini dong. Oke, dari sini ya. Oke, that's good. Kemudian titik koma. Perhatikan di komputer teman-teman, mungkin bukan titik koma, mungkin koma, ini adalah settingan komputer. Jadi ikutin yang ada di sini ya. Ikutin yang ada di screen tip. Oke. Nah, number of characters, kita mau ngambil berapa dari sebelah kiri, dan kita tahu dari polanya, kita harus mengambil 2 karakter. Jadi saya akan tulis 2, oke. Kalau kita cuma punya satu rumus, oke, atau satu fungsi, teman-teman nggak harus kurung tutup ya, oke. Jadi saya bisa langsung enter, dan saya akan dapatkan CE, oke. Dan kita bisa copy ke bawah dengan ngedrag, oke. Atau kita bisa juga double click di fill handle. Ini namanya fill handle. Handle itu gagang ya, kayak gagang ini ya, kayak gagang cangkir gitu ya. Fill itu untuk mengisi. Jadi kita pegang nih dia, oke, buat mengisi ke bawah. Double click dan dia akan mengisi ke bawah. Oke. Pro tip teman-teman, oke. Pro tip untuk teman-teman yang menggunakan Excel 365, oke. Kalau teman-teman ada cara untuk save step nih, nggak perlu double click, nggak perlu save ya, nggak perlu di drag ke bawah. Kita bisa menggunakan rumus left. Dan teksnya kita akan highlight everything karena di Excel 365 sistemnya, engine-nya ya, itu bekerja secara dynamic array. Oke. Jadi kita bilang ke Excel, lihat ya, dari B2 sampai B16 nih, satu-satu nih kamu ambil 2 karakter dari kiri. Kita bilang gitu ya. Oke, kayak gitu. Oke, saya tinggal enter dan dia akan nge-spill. Oke, jadi khusus buat teman-teman yang punya Excel 365 ya. Ini cara nge-spill jawaban, kita tulis satu aja nih, boom, semuanya langsung keisi. Oke. Tapi saya akan stick ke old fashion ya. Saya akan ulangi dengan rumus left yang seperti biasa, oke. Left dan 2 enter, kemudian double click dan kita dapat jawabannya. Oke. Nah, sekarang nama jurusan. Oke, nama jurusan ada di sini, teman-teman. Dan ini yang tadi saya bilang ya, kalau ada table referensi seperti ini, kemungkinan besar kita akan nge-lookup. Oke, jadi kita mau mencari nama jurusan kalau kode jurusannya CE. Oke, kita mencari, kita melookup. Dan apa yang kita cari sekarang disusun ya, CE, ME, EE gitu ya. Ini disusun secara vertikal. Oke, kalau data yang kita cari disusun secara vertikal, kita menggunakan VLOOKUP.
Oke, sedangkan HLOOKUP itu kalau data yang kita cari disusun secara horizontal. Itu perbedaannya, oke? Dan untuk hal ini kita menggunakan VLOOKUP. Jadi di sini saya akan menggunakan VLOOKUP nih, teman. VLOOKUP, oke? Bahkan kalau teman-teman cuma tulis V dan L, itu pilihannya cuma satu, karena hanya ada satu function di Excel yang dimulai dengan V dan L, oke? Saya tinggal tab, Excel tanya, lookup value-nya apa? Oh, saya mau cariin CE dong. Oke, CE di mana carinya? Table area-nya di bawah, oke, di sini. Dan pastikan yang kita cari berada di kolom pertama. Ini penting ya dalam Excel, oke, dalam VLOOKUP. Yang kita cari berada di kolom pertama, oke. Dan be careful karena kita mau bikin rumus yang otomatis nih teman-teman. Oke, saya nggak mau bikin rumus satu-satu ya sampai 15 kali. Saya mau bikin cuma satu rumus di atas yang bisa saya copy dan masih bisa bekerja. Dan ini memerlukan konsep yang namanya absolute cell reference. Oke, jadi kalau ini saya biarkan seperti ini teman-teman, oke. Kemudian saya pilih kolom index number. Kolom index number itu adalah kalau udah ketemu nih si CE, Excel tanya nih mau ambil di kolom keberapa. Ya, nama jurusan berada di kolom kedua, jadi saya akan tulis 2 di sini. Dan yang terakhir, karena ini adalah exact match teman-teman, exact match kita akan tulis false. Keren ya. CE means chemical engineering. Sini. Oke, teman-teman merasa happy, teman-teman akan double klik dan ternyata boom, error. Kenapa ya? Karena kalau kita analisa yang error dengan double klik di sini sehingga kotaknya kelihatan, ternyata ada 2 komponen di sini yang menggunakan cell referensi. Oke, yang pertama ada lookup value D6 dan kita mau memang D6 ini relatif ikut-ikutan jalan. Waktu kita copy ke bawah, dia ikut ke bawah. Tapi kotak yang ini kita nggak mau dia ikut-ikutan ke bawah waktu kita copy ke bawah, oke? Jadi kita harus mengunci tabelnya dan ini disebut absolute cell reference. Oke, jadi yang saya lakukan, saya akan delete lagi di sini dan saya akan balik lagi ke yang pertama. Dan di sini di bagian table array-nya kita bilang ke Excel, saya mau copy ke bawah nih, oke? Oke, kalau saya copy ke bawah, semua sel referensi ini akan ikutkan ke bawah, tapi saya nggak mau buat kotak yang ini nih. Oke, buat kotak yang ini barisnya akan kita kunci. Oke, saya ulangi ya, barisnya akan saya kunci. Oke, kalau teman-teman menggunakan F4 atau F4 atau di laptop itu teman-teman bisa juga menggunakan function F4. Jadi kalau menggunakan physical keyboard teman-teman bisa menggunakan F4. Atau kalau teman-teman menggunakan laptop, berbeda-beda ya, kadang beberapa model F4 langsung bisa, kalau enggak teman-teman harus pencet Fn function dan tekan secara bersamaan dengan F4. Oke, jadi gitu ya. Jadi di sini di bagian D19 sampai E22 saya akan press F4 satu kali. Oke, ini bisa teman-teman karena ini mengabsolutkan kolom dan baris. Tapi secara ideal ini sebetulnya bukan jawabannya. Jawabannya adalah press sekali lagi F4-nya seperti ini. Sehingga tanda dolarnya hanya ada di depan baris. Di depan baris. Jadi barisnya yang kita kunci. Jadi selama saya mengopi ke bawah, oke. D3 ini turun dari CE ke bawah, tapi kotaknya masih tetap di sini. Ini adalah konsep yang sangat penting ya. Absolute cell reference. Jadi saya yakin jawaban saya sudah betul. Saya tinggal double click and boom. Oke. Jadi tujuannya apa? Bikin rumus yang otomatis. Satu aja di atas. Oke. Dan karena kita tahu kotaknya, kita mau dia di situ aja tuh. Oke. Kita mau kunci di situ. Jadi kita gunakan tanda dolar yang di-trigger dengan tombol F4, F4 atau function F4. Oke. Cool. Oke, lanjut ya. By the way, banyak jebakan juga di soal-soal ini. Jadi kita bahas nih jebakannya. Oke. Yang ketiga, kita mau mengisi tahun angkatan. Oke, kita mau mengisi tahun angkatan. Nah, di sini lagi-lagi kita mempelajari pola ya, teman-teman ya. Kita mempelajari pola. Di sini apa yang bisa kita lihat? Ternyata tahun angkatan itu ada di 2 digit terakhir nih, teman-teman. Di 2 digit terakhir. Oke. Dan kalau teman-teman ingat tadi, kita mengambil 2 karakter dari kiri menggunakan left, yang artinya adalah kiri ya. Jadi kalau ngambil dari kanan, kita menggunakan temannya, yaitu right.
Oke, teman-teman bisa baca lagi. Return the specified number of characters from the end, dari ujung nih. Berarti kita ambil dari kanan. Oke, saya akan press tab untuk masuk ke dalam rumusnya. Excel tanya, mau ngambil dari kanan ya? Ngambilnya dari mana nih? Saya bilang, ambil dari sini dong. Oke. Kemudian dia tanya, berapa karakter? 2 karakter. Oke, nggak perlu dikurung tutup, enter. Dan kali ini teman-teman nggak perlu menggunakan tanda dolar ya, karena waktu nanti saya copy ke bawah, saya mau dia membacanya juga ke bawah. Jadi ini relatif. Oke, kemudian saya double klik teman-teman. Oke, udah yakin nih betul ya. Oke, begitu kita double klik, oke, jawabannya akan seperti ini nih. Oke, well, that's okay. Oke, jadi jawabannya ada 22, 22, 22, 19. Satu hal yang penting di sini, rumus left, right, mid, trim, dan beberapa yang lain, itu menghasilkan teks, teman-teman. Jadi walaupun teman-teman melihat di sini angka 22, ini bukan bertipe number. Ini bertipe teks. Ada perbedaannya ya. Jadi kalau saya tulis 22 di sini, apa bedanya? 22 yang di sini, dia nempel ke kanan nih. Alignment-nya dia rata ke kanan. Walaupun ya teman-teman ya, saya pergi ke home, saya nggak klik apa-apa nih. Saya nggak klik kanan, saya nggak klik tengah, nggak klik kiri. No. Secara natural, angka akan nempel di kanan atau rata kanan atau right align, oke? Sedangkan teks seperti yang di sini lagi-lagi nggak ada tandanya ya teman-teman ya. Teks itu akan ke kiri, oke? That's the first concept that we need to know. Itu konsep yang penting waktu kita bermain dengan left, right, mid, oke? Dan di sini, oke, ini bukan tahun yang kita mau karena tahun yang kita mau berbentuk full 4 digit, oke? Dan hati-hati di sini karena saya lihat di sini ya yang merupakan kodenya dirata tengahkan. Oke, satu pro tip lagi. Kalau teman-teman punya kolom yang isinya angka ya. Karena angka ini bisa berupa number atau berupa teks. Jadi jangan di-align, jangan di rata tengahin, rata kanan, rata kiri, jangan. Karena nanti kita lihat apa problemnya. Oke. Nah, jadi sekarang di sini teman-teman lihat ada 22, berarti kalau saya mau ngambil tahunnya 2022, teman-teman akan berpikir, VLOOKUP. Yes, VLOOKUP. Jadi kalau kita udah dapat right ini nih, ini adalah lookup value-nya, teman-teman. Ini adalah lookup value-nya. Jadi saya akan bungkus rumus ini dengan rumus VLOOKUP. Oke, saya akan rumusin dengan VLOOKUP. Lookup value-nya apa? Ini lookup value-nya. Oke, kemudian di mana tabel arraynya? Oh, Excel di sini ya, cariin ya. Lagi-lagi pastikan angkanya ya ada di kolom pertama nih. Oke, dan karena kita udah belajar absolute cell reference, saya nggak mau kotak yang di sini nih ikut-ikutan ke bawah waktu kita copy ke bawah. Jadi saya akan press F4 sekali lagi supaya tanda dolarnya hanya ada di depan baris. Oke. Jadi Excel akan cari nih 19, 22 bukan ya, ini bukan. Nah, ini 22 nih. Oke, kalau udah ketemu mau kemana? Oh, ke kolom kedua dong, karena tahunnya di kolom kedua. Jadi saya akan tulis 2 di sini, oke. Dan yang terakhir saya akan tulis false. Oke, enter. Boom. NA, teman-teman. Oke, kita double klik. Ternyata ada yang benar, ada yang enggak. Kenapa ya? Jadi kita perlu menganalisa nih. Oke, perasaan jawabannya udah betul tuh, oke. Tapi ternyata problemnya adalah di yang tadi. Kita dikelabui sama alignment yang di rata tengah, teman-teman. Oke, perhatikan di sini, rata tengah ya. Begitu ini saya klik dan saya matikan, lihat kursor saya, oke. Teman-teman akan melihat sekarang, ternyata kenapa tahun 2020 bisa dapat? Karena tahun 20 di sini berupa teks tadi. Ingat ya, teman-teman ya, saya undo ya. Saya undo sebentar. Ini 20 ini adalah teks. Oke. Jadi waktu kita lihat di sini 20 ini adalah teks. Jadi dia dapat. Tapi yang lain dia berupa number. Kenapa? Karena rata kanan. Oke, kita mencari angka 19 yang berupa teks. Kita mau cocokin dengan angka 19 di sini tapi dia berupa number. Oke, Excel bilang, "Sorry my friend, not available." NA. Oke, karena yang kamu cari ini 19 teks. Saya punyanya 19 angka, kata Excel. Oke. So, ada dua case. Oke, ada dua case. Ada satu VLOOKUP yang perlu kita jadiin angka, ada satu VLOOKUP yang perlu kita jadiin teks. Oke, ini konsep yang penting waktu kita bermain dengan left, right, bla bla bla.
Jadi yang akan saya lakukan sekarang, saya akan mengubah ini semua teman-teman menjadi angka. Oke. Jadi 22 ini terlihat seperti angka, tapi ini adalah teks. Oke. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan ngebungkus rumus ini dengan rumus value. Oke, dengan rumus value. Gunanya dia akan mengubah angka yang terlihat seperti angka tapi bukan menjadi angka. Oke, enter. Dan perhatikan teman-teman, sekarang dia pindah ke kanan. Oke, jadi konsep number dan text is very important. Oke, sangat penting nih. Teman-teman harus tahu, jangan sampai dikelabui sama format. Ini format ya, number dan text itu format. Jadi saya akan double klik. Oke, sekarang bener nih di sini. Anggaplah ini nggak bisa kita benerin, teman-teman. Anggaplah ini nggak bisa kita benerin. Oke, anggaplah ini data dari bos yang nggak bisa kita benerin ya. Jadi saya akan mengulang nih rumus yang tadi, teman-teman. Saya akan menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah angka 22 yang tadi kita ekstrak dengan rumus write dan kita jadiin angka. Table array-nya di mana? Excel. Cariin di sini ya. Oke, cariin di sini ya. Jangan lupa di F4 2 kali teman-teman karena kita mau mengunci tabelnya supaya kita bisa copy ke bawah. Kemudian kolom index number. Kalau udah ketemu 22, mau ambil di kolom keberapa? Oke, kolom kedua. Oke, dan terakhir kita tulis false karena adalah exact match. Enter. There we go. Dapat ya? 2022. Double klik. Dan seperti yang teman-teman tebak, karena tadi 20 ini berupa teks. Dan 20-nya kita ubah menjadi angka. Jadi sekarang 2020-nya NA. Kebalikan yang tadi ya. So how? Jadi gimana nih? Kalau kita punya dua kasus seperti itu, teman-teman akan selalu berpikir dengan if. Oke? Dan yang ini spesial karena ini ada errornya. Oke? Jadi kita bisa menggunakan konsep atau rumus yang namanya if error. Oke? Yang namanya if error. Jadi saya akan gunakan agak panjang namanya. Saya akan menggunakan if error. Oke, if error adalah fungsi ya yang bisa memberi solusi kalau ada error. Kalau ada error kita mau apain gitu ya. Oke. Jadi value-nya adalah rumus VLOOKUP ini, teman-teman. Dan kalau dia error, kita tahu nih kalau dia error berarti kita nggak perlu masukin value di sini. Kita biarkan angka yang 20 itu menjadi teks. Oke, semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti. Oke, jadi saya ulang lagi teman-teman. Saya akan gunakan VLOOKUP. Sebentar ya, saya akan double klik dan saya akan tulis lagi if error. Oke, ini adalah rumusnya dan di sini akan saya buat nih. Oke, dan saya akan copy semua ini teman-teman. Karena kita mau rumus yang sama ya. Jadi kalau dia error ya, Excel, kalau dia error, nih value-nya nggak usah nih ya. Kita pakai rumus yang write aja. Yang write yang akan menghasilkan teks. Oke, gitu ya. Jadi di bagian akhir saya tinggal kurung tutup. Oke, saya enter, nothing happen. Tapi watch this. Begitu saya double klik, yang NA sekarang berubah menjadi 2020. So, apa yang baru saja terjadi ya? Yang baru saja terjadi kita punya dua kasus. Oke, karena di sini ada yang text dan ada yang number. Jadi kita bikin rumus satu dulu. VLOOKUP untuk capture untuk mendapatkan yang number. Oke. Terus kita tambahin if error. Kalau error, bikin lagi set rumus yang kedua, yaitu VLOOKUP untuk mengcapture atau untuk mendapatkan kalau angkanya berupa teks. Oke, perfect ya. Jadi kita bisa mengcover berbagai situasi di sini karena kita punya dua situasi. Oke, that's it. Keren ya. Oke, pertanyaan selanjutnya agak sedikit challenge nih, ya teman-teman. Ternyata saya nggak mau tulisan kayak gini. Saya mau tulisannya chemical Eng atau chemical ENG. Oke, itu kalau di luar negeri singkatannya engineering tuh, ENG. Oke. Dan mungkin teman-teman berpikir, oke, ini kan udah dapat nih engineering ya. Tapi ini si bos maunya ENG gitu ya. Mungkin teman-teman berpikir kita bisa control H nih, find and replace. Oke, kita coba ya. Kita akan coba tulis engineering ya. Kita tulis engineering dan kita replace dengan Eng atau ENG. Kita coba replace all dan ternyata Excel bilang, sorry, we couldn't find, nggak ada nih. Ya, dan Excel nggak salah ya teman-teman. Karena ini isinya berupa formula. Di dalam formula nggak ada tulisan engineering. Jadi kalau kita menggunakan Ctrl H nggak akan ketemu. Oke? Jadi kita berpikir nih, gimana caranya? Oh ternyata kita bisa bikin rumus lagi. Rumus yang bisa kita pakai itu disebut substitute teman-teman. Jadi intinya apa ya? Intinya bisa nggak saya ambil karakter engineering nih ya
dan saya gantikan dengan ENG aja, dengan eng gitu ya. Oke, dan ada gak rumus yang bisa begitu ya? Ada. Dan rumus itu disebut substitute, teman-teman. Oke, saya akan menggunakan rumus substitute. Jadi kita bungkus rumus VLOOKUP-nya dengan rumus substitute. Rumus substitute punya banyak parameter nih, teman-teman. Tapi pelan-pelan ya, karena kita belajar konsep. Excel bilang, kamu mau nge-substitute satu atau beberapa karakter ya, katanya gitu. Kita bilang, iya, oke. Teksnya di mana? Ini teksnya, yang kita bikin rumusnya nih. Ini adalah teksnya. Mechanical engineering, chemical engineering, itulah teksnya. Oke. Kemudian all text, apa yang mau diganti? Saya mau mengganti ini nih, saya mau mengganti tulisan engineering. Di mana di teks itu ya? Kemudian dia bilang new text, mau diganti sama apa? Saya mau ganti sama tulisan eng aja deh, gitu ya. Oke, untuk instance number, ini kalau kita mau tentuin engineering yang pertama atau engineering yang kedua, tapi dalam hal ini cuma ada satu engineering ya, jadi kita nggak usah isi, enter, dan boom, teman-teman. Kita mengubah engineering menjadi eng dengan rumus apa? Substitute. Oke, double click, boom, beres. Oke, bayangin teman-teman punya data ratusan, ribuan, oke, semuanya bisa diubah dengan sangat cepat. Rumusnya jadi panjang teman-teman, tapi jangan terintimidasi, oke. Nanti diulang lagi, dipelajari lagi. It's not that difficult. Itu nggak susah banget, oke, gitu ya. Oke, saya juga masih ingat pertanyaannya ya. Ada nggak cara alternatif ya daripada dapetin ini semua nih? Dapetin ini semua panjang banget kan rumusnya ya. Oke, ada nggak cara alternatifnya? Oke, saya akan hapus nih teman-teman. Saya akan hapus. Anyway teman-teman dapat recordingnya, nanti cobain lagi. Saya akan ulang. Oke, saya akan ulang rumusnya. Right, saya akan ambil dari sini dan saya mau ambil dua karakter. Saya bilang Excel, ambil ke B2, ambil dua karakter dari kanan. Oke, karena right adalah kanan. Enter. Oke, kita dapat seperti yang tadi, semuanya nempel di sebelah kiri teman-teman. Semuanya left align. Oke, semuanya rata kiri. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita bisa mengubah ini menjadi angka ya, betul. Dengan apa? Dengan banyak caranya ya, tapi salah satunya dengan menggunakan rumus value. Oke, kalau kita menggunakan rumus value, teman-teman, dia akan berubah ke kanan. Oke, menjadi 22 dan ini menjadi 19, menjadi 20. Dan untuk mendapatkan tahunnya sebetulnya kita nggak perlu pakai referensi ini ya dan menggunakan rumus yang sangat panjang seperti tadi. Karena ternyata kita tahu ya, kalau kita mau dapat 2022, apa yang kita lakukan? Kita tambah, teman-teman. Kita tambah dengan 2000. Betul ya? Kita tambah dengan 2000. There we go. Kita dapat 2022 and double click and it's done. Jawabannya sama, oke. Lebih simple. Jadi lagi-lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena banyak cara yang bisa kita lakukan untuk nge-solve problem di Excel. Pertanyaan selanjutnya saya ingat nih. Kalau nama jurusannya Mechanical Engineering dan dia masuk di tahun 2022, berapa total mahasiswanya? Oke, kalau teman-teman mau menggunakan filter seperti yang saya pakai di sini ya, jadi teman-teman bisa ke data dan ada gambar corongnya udah saya klik. Kalau saya klik lagi dia hilang, saya klik lagi ada tombolnya untuk ngefilter. Kita bisa ngefilter ya. Saya mau Mechanical Engineering. Oke, kita pilih Mechanical Engineering dan saya mau angkatannya di tahun 2022. Dan kita bisa tahu nih hanya ada 2 orang, oke? Hanya ada 2 orang yang masuk tahun 2022 dan jurusannya Mechanical Engineering, oke? Nah, tapi kalau menggunakan rumus gimana? Oke, soalnya gunakan rumus untuk menghitung jumlah mahasiswa yang jurusannya Mechanical Engineering dan masuk di tahun 2022. Oke. 2 kondisi, teman-teman. Kita mau menghitung, berarti kita mau count. Oke. Tapi ada kondisinya. Oke, selain rumus count ada count if. Tapi if bisa dilakukan kalau cuma ada 1 kondisi. Jadi kalau lebih dari 1 kita menggunakan rumus yang namanya count ifs. Oke, kita pakai S-nya nih. Sangat simple parameternya, oke? Karena hanya ada range dan kriteria, sepasang, oke? Yang pertama, misalnya saya mau cari Mechanical Engineering, di mana range-nya? Range di mana kriteria 1 berada. Kita blok di sini, teman-teman. Kita blok di sini, oke? Itu adalah range-nya, di mana nama-nama Mechanical Engineering berada di sini, oke? Dan kita akan klik Mechanical Engineering, oke? Sepasang ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau tahu tahunnya, di mana range-nya? Oh, cariin dong di sini, ya, di sini yang 2022.
Oke, tahunnya apa? Ini tahunnya. Oke, that's it. Oke, itu aja. Dan ini cuma satu fungsi. Dia nggak perlu kurung tutup, enter, dan saya dapat angkanya 2 orang. Oke, jadi kalau gimana cara kerjanya sebetulnya teman-teman? Cara kerjanya gini, dia akan cari satu-satu nih. Ini mechanical engineering bukan? Bukan. Ini, oh ini betul nih. Ini bukan, ini benar, ini bukan, ini benar, dan seterusnya. Dan dia akan mencari 2022. Ini benar, ini benar. Nah, begitu dia dapat benar dan benar, berarti 2 kondisinya terpenuhi. Dan dia akan menghitung 1. Oke, ini bukan, ini bukan, ini bukan, dan seterusnya. Dan itu akan dilakukan terus. Oke, jadi itu cara kerja count ifs. Oke, dan kita mendapatkan angka 2. Pertanyaan terakhir, kita mau tahu nih, angkatan mana yang punya paling banyak mahasiswanya. Oke, jadi kita mau menghitung jumlah mahasiswa, tapi hanya per tahun. Berarti apa ya? Berarti hanya ada satu kondisi nih teman-teman. Dan kita mau menghitung satu kondisi, kita bisa menggunakan count if. Oke, kita mau count, kita mau menghitung if ya, satu kondisi. Dan sangat simpel ya, cuma range dan kriteria, cuma itu aja, dan mereka sepasang. Kriteria kita ini, range kita di sini. Jadi kita klik atau kita blok range-nya, kemudian kita pilih tahunnya, oke, enter, dan ada 5 mahasiswa masuk di tahun 2019 dan 2, 4, dan 2 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu angkatan yang paling banyak, teman-teman bisa menggunakan sel referensi, menggunakan tahun 2019 and that. Oke. Tapi ini nggak recommended ya teman-teman ya. Karena teman-teman menggunakan sel referensi. Gimana caranya? Oke, ini advance ya teman-teman, agak sedikit menantang. Gimana cara menggunakan rumus? Kalau saya punya table seperti ini, gimana caranya saya bisa mengambil angka 2019? Oke. Kita coba ya. Saya akan menggunakan max nih teman-teman. Saya akan menggunakan rumus max, oke. Saya akan mencari max di sini. Oke, karena kan kita mau cari yang paling banyak ya. Oke, dan dia akan menghasilkan angka 5. Oke. Dan saya akan memanfaatkan dynamic array formula sekarang untuk match. Dan saya akan mencoba nge-match. Saya akan match itu untuk mencari nomor urut ya. Excel, tolong dong cariin nomor urut ya. Nomor urut mana nih? Nih, dari rumus max. Oke. Cari nomor max itu apa? Yang hasilnya 5 ya. Di mana? Di sini nih. Oke, kemudian kita pilih 0 dan Excel akan bilang angka 5 yang merupakan max ya, dia berada di nomor urut 1. Saya enter dan dia akan menghasilkan nomor urut 1. Dan nomor urut 1 ini adalah nomor urut di tahun angkatannya. Oke. Jadi teman-teman yang udah pernah mengerti max dan index, dia akan memasukkan index. Oke. Saya blok angkatannya, oke, tahunnya, kemudian titik koma, row number-nya adalah row 1 ini, kemudian saya kurung tutup, dan dia akan menghasilkan 2019. Oke, bayangkan kalau tahun 2019 ini, saya akan ganti di sini teman-teman, ya, di sini ya, 19 ini ya, saya akan ganti ini menjadi 21, oke, dan ini juga menjadi 21. Apa yang terjadi? 21 sekarang menjadi max, menjadi 6, dan rumus ini akan berubah secara otomatis. Kenapa? Karena pertama dia cari dulu max-nya apa. Oh ternyata bukan 5 lagi. Max-nya adalah 6. Oke. Kemudian kita gunakan rumus match buat cariin dong tuh si 6 di nomor urut keberapa sih? 1, 2, 3. Oke. Kita simpan nomor urut 3. Dan di sini kita pakai index Excel. Ambil ya nomor urut ketiga. 1, 2, 3. Dan dia akan mendapatkan 2021 teman-teman. Oke. Jadi gitu ya, soal ini lumayan basic karena banyak rumus-rumus yang basic, tapi nggak terlalu basic karena banyak jebakan Batman-nya nih. Oke. Jadi sekedar nge-recap teman-teman, kita menggunakan rumus left untuk mengambil karakter dari sebelah kiri, kemudian kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengambil data dari sebuah table referensi, oke. Dan untuk tahun kita menggunakan VLOOKUP lagi di sini, tapi hati-hati karena saya mau menekankan pentingnya buat teman-teman mengerti apa bedanya text dan number. Oke. Dan juga tadi kita mengenal rumus substitute, kemudian kita menggunakan rumus value dan kita tambahkan 2000. Oke. Di sini kita menggunakan count ifs, di sini kita menggunakan count if, dan yang terakhir kita menggunakan max, match, dan index. Oke. Semoga teman-teman mendapat banyak aha moment nih. Oke, kalau masih nggak ngerti, no problem ya teman-teman ya. Nanti dicobain lagi, ditonton lagi, dan dikerjain. Oke.